Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti dari kelas B3 PGSD non-reguler 2019. Di sini saya akan mempresentasikan penyusunan alat evaluasi hasil. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Fungsi utama evaluasi adalah menelaah suatu objek atau keadaan untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Berdasarkan tujuan, dibedakan menjadi 5. 1. Evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang kelima, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja siswa. Selanjutnya, penyusunan evaluasi. A. Menentukan pendekatan dan cara evaluasi. Yang pertama, pendidikan dalam evaluasi. Dalam evaluasi, hasil belajar dikenal adanya 2 pendekatan, yaitu penilaian acuan norma dalam kurung PAN dan penilaian acuan patokan PAP dan PAN. Nilai yang diperoleh siswa tergantung pada kedudukan hasil belajar yang tercapai dalam kelas. Yang kedua, cara dalam evaluasi. 1. Tes tertulis. Evaluasi tes tertulis ini dapat dilaksanakan dalam tes bentuk objek dan tes bentuk uraian. Tes bentuk objektif dapat dibagi atas 4 jenis, yaitu tes lisan, tes perbuatan, tes bentuk uraian, tes bentuk objektif, dan tes bentuk pilihan ganda. Selanjutnya adalah penyusunan alat evaluasi. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh siswa, guru, oleh setiap guru ialah kemampuan merencanakan dan melaksanakan evaluasi hasil belajar dengan baik, termasuk kemampuan penyusunan tes. Yang pertama, kriteria tes yang baik. Kedua, evaluasi soal dengan TIK. 3. Penyesuaian soal dengan kaidah-kaidah konstruksi tes. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun tes. Yang pertama, pembuatan kisi-kisi. Agar terdapat kesesuaian antara TIK dan soal tes, baik dalam aspek jenjang kemampuan maupun lingkup isi, perlu dibuat kisi-kisi atau blueprint yang kolomnya berisi pokok-pokok bahan dan jalurnya berisi jenjang kemampuan, ingatan, pemahaman, aplikasi, dan seterusnya. Yang kedua adalah penyusunan soal. Berdasarkan TIK yang telah dirumuskan dengan mengacu pada kisi-kisi yang ada, kini disusun soal tes untuk menilai taraf pencapaian masing-masing TIK dengan memperhatikan 1. Kesesuaian dalam jenjang kemampuan, 2. Kemampuan dalam lingkup isi, 3. Kaidah-kaidah konstruksi tes.
Selanjutnya, perakitan tes. Setelah setiap soal selesai disusun dan diperbaiki antara lain berdasarkan patokan-patokan di atas, maka dilakukan perakitan untuk menghasilkan suatu tes yang utuh disertai dengan petunjuk pelaksanaannya. Dalam merakit tes tersebut, perlu diperhatikan tata urutan soal-soalnya dengan mempertimbangkan urutan bahan serta jenjang kemampuan yang terkandung dalam setiap soal. Jika bentuk soal yang digunakan adalah bentuk objektif, perlu diperhatikan pula agar jawaban benar dan salah tidak terurut secara teratur sehingga memudahkan penerkaan oleh siswa, melainkan disusun secara acak. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.